Halo Sobat One Pride, selamat datang di podcast spesial Road to UFC. Di sini saya bersama tamu spesial Denny Dava yang akan mewakili Indonesia di ajang Road to UFC Season 4 di Shanghai pada nanti tanggal 22 dan 23 Mei. Selamat datang di One Pride Podcast, Denny Dava. Yap, terima kasih bro. Gimana kabarnya? Sehat, kita persiapan latihan terus, gas pokoknya. Oke, nanti Denny akan turun di kelas lightweight ya? Ya, di kelas lightweight. 70,3 kg. 70,3 kg. Sekarang beratnya berapa? 82, 83. 82, 83. Emang normal sehari-hari segitu beratnya? Normalnya segitu, sempat 85 malah. Wah, ini justru benefit banget nih ya, karena memang salah satu kritik dari UFC ke kita adalah fighter Indonesia katanya terlalu kecil. Jadi makanya kalah postur. Tapi kalau saya lihat Denny dengan postur tinggi 186 cm dan berat normal 85 main di 70, saya rasa postur kamu nggak kalah. Jadi ini mungkin prospek baru kali ini nih, secara postur kita nggak kalah. Jadi mantap banget nih kali ini. Udah biasa begini, sampai 70 PD bisa dapat. Udah 7 kali, Prof. Masuk 70. terus, nggak pernah over. Mantap kalau gitu, mantap. Kalau buat Denny, apa sih artinya terpilih menjadi wakil Indonesia untuk mengikuti Road to UFC ini? Kesempatan langka, sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kenapa sekali seumur hidup? Ya, karena kita tahu kan, Prof. Season pertama itu hanya 5 orang. Season kedua itu hanya 4 orang. Season 3 pun kita nggak ada dipanggil. Season 4, kita hanya 2 orang. Jadi kan masih bisa dihitung jari nih orang Indonesia yang terpanggil untuk Road to UFC kan. Jadi saya bilang nggak semua orang bisa dapat. Betul. Dan memang kriteria yang UFC kasih ke kita juga itu memang sangat susah. Selain dia minta rekor yang bagus, umur yang masih muda, dan secara skill harus bagus, harus memenuhi standarnya mereka. Untuk terpilih aja menurut saya itu udah suatu kehormatan banget. Tapi kalau menurut saya ini kesempatan seumur hidup, iya, tapi nggak juga. Karena kalau umur masih muda, mungkin bisa jadi gagal. Tapi kalau bisa comeback dan menunjukkan perkembangan, bisa jadi dipanggil lagi. Tapi memang benar, ini adalah kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Untuk persiapan ini, gimana? Persiapan pertandingan di Road to UFC ini? Persiapan, kita kerja keras, kita buang semua kegiatan yang gak penting dulu, kita fokus satu tujuan untuk Road to UFC ini. Kita kerja maksimal lah, kita korbankan semuanya untuk Road to UFC. Ada yang spesial nggak untuk persiapan kali ini? Spesial karena ini Road to UFC, jadi kita persiapan lebih matang lagi. Semuanya kita disiplinkan semua. Hal-hal yang nggak perlu kita buang dulu, kita fokus ke Road to UFC ini. Pokoknya kita jor-joran maksimalan, kita maksimal. Persiapan di Bengkulu maksimal. Ya, siap perang. Emang Kak tadi bilang yang nggak perlu itu dibuang dulu, emang kegiatan apa yang nggak perlu biasanya? Ya, mungkin kegiatan-kegiatan yang nggak perlu mungkin ya bisa jadi pergi-pergi keluar yang nggak perlu lah. Bisa jadi kan, apalagi saya kan hobinya kan ya kalau nggak touring, saya suka camping. Nah, jadi itu kita buang dulu. Oke. Terus latihan juga disiplin. Ya. Istirahatnya harus cukup. Pokoknya apapun hal yang mengganggu selama persiapan, kita buang jauh-jauh dulu. Kalau tipikal dari Senin sampai hari Minggu, itu seperti apa sih kegiatan sehari-hari untuk persiapan ini? Ya, Senin sampai Sabtu. Soalnya kita Minggu, kita full rest. Ya. Jadi kalau sampai Sabtu ya kita latihan lah seperti atlet biasanya. Ya, pagi latihan, malam latihan. Kalau enggak, pagi latihan, sore latihan. Tergantung program apa yang dikasih oleh pelatih dan sekaligus papa saya sendiri. Jadi pelatihnya ini adalah papa sendiri? Ya. Nah, memang apalagi papa ini kan juga mantan petarung MMA ya, veteran. Jadi langsung dilatih sama, kan saya tahu Denny ini dulu kan juga ikut timnas Indonesia. Dilatih oleh pelatih-pelatih bule. Menurut Denny ini lebih enak mana sih? Dilatih sama papa sendiri apa sama orang lain? Jujur saya lebih nyaman latihan dengan papa sendiri, di tempat sendiri, di rumah sendiri, saya lebih nyaman. Dan saya lebih pede. Kenapa begitu?
Ya karena sudah tahu seluk-beluknya dan saya rasa program papa saya menjadikan saya dan saudara saya menjadi atlet yang terbaik. Dan ya saya bisa bilang udah tepat sih. Ya, Saya nggak perlu pindah-pindah camp, saya nggak perlu, saya rasa. Iya, iya, iya. Ya memang saya perhatikan ya pada saat Denny tanding persiapan dengan papa itu hasilnya luar biasa. Tapi pada saat sama orang lain kok kayaknya hasilnya nggak maksimal saya lihat. Memang rasanya cocok langsung dipegang papanya nih. Ya, lebih cocok. Kalau papa keras gak sih ngelatih kamu ini? Dia keras, terus dia orangnya nggak perhitungan, maksudnya dia nggak perhitungan itu, misalnya nih, oh ini anak saya, nah, ini nggak terlalu berat lah. Ini anak orang, ini beratnya. Terbalik dia. Dia terbalik. Kita malah anak-anak sendiri tadi berat kan. Malah dia mau malah anaknya yang jadi terbaik. Dia mau. Kalau biasanya kalau mohon maaf nih, saya ketemu pengalaman banyak nih. Di bela diri kan misalnya anaknya pelatih nih. Sorry. Atletnya pelatih, anaknya atlet, orang tuanya pelatih. Biasanya sepengalaman saya, itu anaknya terlalu dimanja. Kalau itu terbalik. Disiksa malah. Gitu ya. Untuk hasil yang terbaik tapi. Ya. Ini emang kombinasi yang sangat susah ya, karena pasti sebagai orang tua mau yang terbaik, tapi juga nggak tega kalau mau keras sama anaknya. Ini emang kombinasi yang susah. Makanya biasanya itu emang kalau orang tuanya atlet, mantan atlet, dia pasti serahin ke temannya karena saya nggak tega, saya mau keras anak nggak tega. Tapi ini kalau ini enggak ya, apa langsung tangan besi ini ya? Langsung turun tangan dia. Wah, luar biasa. Urus semuanya dia. Nah, Denny ini kan selama karir di OnePert ini selalu finish ya, finishing rate-nya bagus sekali gitu loh. Bahkan terakhir di waktu lawan orang Cina, Yang Peng berhasil melakukan kuncian. Dan kalau saya lihat di rekor, lawan Denny nanti juga pernah ketemu Yang Peng dan dia menang lewat striking. Nah, ada strategi apa nih untuk melawan Ren Yawe ini? Kalau strategi ya kita sudah lihat saat dia main melawan teman kita, fighter One Pride juga, Alan Darmawan. Kita sudah lihat dia bermain itu, dia nyaman di striking. Ya. Tapi dia juga bisa ground. Jadi kita antisipasi jarak. Paling ya jarak. Bila dia ingin membanting ya kita ladenin juga lah. Intinya dia mau striking, ayo kita striking. Dia mau ground, kita juga bisa. Strateginya tambah strategi. Ya. Kalau dari yang saya lihat, saya 2 kali melihat langsung ya pertarungan si Ren Yawe ini. Dia memang striking yang sangat handal sekali. Dia sangat, terutama di tangannya ya, tangannya bagus sekali. Dia punya tangan kiri itu cepat. Betul. Cepat tepat ya. Nah, tapi pada saat dia ketemu Alan, itu ada satu tendangan Alan tuh yang bikin dia hampir KO. Ke perut. Pak! Nah, itu saya rasa itu kelemahan dia bisa jadi. Hampir Alan menang di situ. Jadi mungkin kita bisa contek-contek strateginya Alan tuh, pakai tendangan-tendangan untuk bikin dia KO tuh. Bisa jadi juga kita pakai itu, tapi jangan terlalu nafsu. Ya. Kalau kita terlalu nafsu, malah takutnya blunder. Ya. Jadi ya ini pelajaran saya juga. Sehabis lawan Angga kemarin, saya harus belajar lebih sabar lagi. Saya harus lebih melihat kondisi lagi. Ya, jadi saya harus berlatih bukan dari segi teknik dan fisik, dan juga menjaga diri. Oke. Ini strategi dari papa apa dari Denny nih untuk mengalahkan Ren Yawe ini? Strategi kita diskusi bersama. Ya kita bicaralah, ini lawannya gimana, dia stylenya apa. Ya kita sesuaikan lagi bro. Kita sesuaikan lagi. Sampai-sampai ya kita ketemu. Terus ya kita ulangi terus latihan. Kita simulasi terus. Nanti papa akan dampingin Denny pas lagi di Road to UFC kan? Dampingin langsung dia. Wah, saya nggak mau yang lain. Saya mau dia jadi pendamping. Ya, pastinya kan pada saat lagi tanding ini suara pelatih itu penting untuk dengerin apa strategi, kapan harus ngebut, kapan harus istirahat, kapan harus teknik ini. Ini pelatihnya papanya langsung, jadi suaranya itu udah sangat familiar sekali pasti ya. Familiar dan nyaring. Saya jujur Rob, saya bertandingan ada beberapa kali lah.
Saya yang cornerin bukan dia. Hmm. Kalau saya nggak tahu kenapa, kalau dia teriak itu paling masuk telinganya, Bro. Ke Gitu telinga ya? saya masuk, Bro. Itu ada hubungan batin juga karena. Bisa jadi, Bro. Oke. Kalau Denny lihat celah kelemahan apa lagi dari Renyawe ini? Ya, paling dia kurang step aja sih, Bro. Footworknya kurang. Footworknya kurang, tapi dia maju terus. Oke. Paling itu saja sih. Paling ya kita coba curi-curi tendangan kerusuk paling. Wah, kalau bisa KO sih keren banget itu. Luar biasa itu. Kita nggak akan ngejar KO. Kita akan coba menang dari segi apapun. Bila saya dapat submission, kita terima. Decision saya terima. KO pun juga terima. Yang penting sekarang menang. Betul. Saya nggak peduli hasil apapun itu, yang tahu saya menang. Betul. Nah, ini mungkin kalau mungkin saya harus memberikan sedikit tips. Denny ini punya postur tinggi. Tinggi ya. Orang tinggi itu sangat berbahaya pada saat clinch dan knee. Jadi mungkin ini bisa jadi strategi juga apabila dia mau coba takedown, dia clinch. Nah, Denny ajakin main clinch tapi bukan untuk takedown. Hajar rusuknya pakai knee. Itu pun kita juga udah sering lah simulasi itu, Prof. Udah sering takedown, sprawl, lutut, ya paling ya efektif lah terlihat pas lawan Angga. Ya. Itu sudah terlihat efektif lah, kita sudah lihat, sudah tonton. Ya, ini dengan postur seperti ini, wah ini senjata mautnya Denny nih, lututnya nih. Luar biasa. Kalau untuk sparring partner selama di persiapan di Bengkulu sama siapa? Jujur, kalau sparring partner kita kekurangan. Jujur ini. Kita dikarenakan nggak ada yang selevel dengan kita berdua di Bengkulu. Berdua tuh sama siapa? Ya, dengan saudara saya Denny Arif. Oke. Jadi kita agak susah mencari partner Oke. sparring. Jadi kita hanya berdua. Hanya berdua pun kita sudah bisa bersaing. Iya. Apalagi kalau misalnya kita punya sparring partner banyak. Iya. Ya, tapi gini, kalau saya lihat, memang ya pertama gini, banyak ya petarung-petarung handal di seluruh dunia ini, mereka punya saudara. Saudaranya ini sama-sama petarung. Karena kan kalau sama sparring partner doang belum tentu tiap hari sparringnya. Tapi kalau sama saudara udah tinggal satu rumah, mungkin dari kecil juga beranteman. Jadi emang faktor saudara ini sangat membantu sekali gitu ya, sangat membantu sekali dalam berkembangnya MMA. Dan Denny Arif ini juga kan petarung yang sangat handal sekali sebenarnya, ya kan? Dan secara postur, saya lihat dia mirip dengan Renyawe, secara tinggi segala macam. Gitu. Jadi mungkin sparring dengan Denny Arif cukup. Saya rasa sangat cukup saya. Apalagi dia sekarang sudah sangat berkembang dari dia semenjak One Pride dulu kan. Jadi saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Nah, tapi saya sebenarnya penasaran nih. Karena Denny Arif bagus, Denny Dava bagus. Kalau sparring siapa yang menang sih? Ya, kalau sparring kita kurang tahu lah karena tidak ada penilaian juri dan tidak ada skor. Kita nggak tahu lah. Yang penting ya kita saling jaga-jaga diri saja kalau sparring. Gitu ya. Wah, ini jawaban bijak nih. Jawaban bijak sekali. Cuman memang saya kenal Denny Dava ini dari masih kecil banget ya. Pada saat itu untuk main di One Fight aja belum boleh karena belum cukup umur. Belum dibolehin. Tapi saya melihat makin lama setelah cukup umur, makin dewasa, makin bagus juga tekniknya. Makanya saya membandingkan nih sama Denny Arif. Gimana nih jadinya ya? Saya penasaran banget sebenarnya. Dan Denny Arif sekarang comeback di One Pride. Suatu saat kalau misalnya nanti ketemu, emang mau? Ya itu tergantung persetujuan yang di rumah. Ya, kalau kita sih ya it's okay aja kalau misalnya dikasih. Tapi ya kita tergantung lagi keputusan orang tua di rumah. Entah apakah mama saya corner di sana, papa saya corner di sini, kita nggak tahu juga kan. Betul juga. Ini seru banget nih karena ini keluarga petarung, kakak adik sama-sama petarung. Ini juga bisa jadi kelasnya sama. Jadi emang ini menarik sekali nih. Belum pernah ada nih di sejarah One Pride adik kakak ketemu. Ya, kita lihat saja nantilah. Kalau misalnya ketemu ya itu balik lagi ke yang di rumah dulu lah. Oke. Kita balik lagi ke Road to UFC. Kalau prediksi Denny,
melawan Ren Yawei ini gimana? Prediksi saya ini pasti nggak akan mudah. Karena di Road to UFC kan itu rata-rata pertarung terbaik dari negaranya dikirim. Jadi saya harus mengembangkan diri saya semaksimal mungkin. Saya harus persiapan semaksimal mungkin. Prediksi saya ini akan jadi ketat. Ini permainan akan jadi ketat. Ini akan menjadi pertarungan yang bakal hancur-hancuran, habis-habisan. Jadi ya mengatasi itu saya harus persiapan sungguh-sungguh. Dia yang kalah atau saya yang kalah nanti. Dan saya harap dia yang kalah. Oke, ini kan nanti tanding bakal di Shanghai, di Cina. Dan Ren Yawei ini adalah petarung Cina. Artinya akan melawan petarung tuan rumah. Kira-kira gimana nih mentalnya Denny nih ngelawan petarung tuan rumah nih? Ya, saya jujur, saya malah lebih senang kalau misalnya saya bertanding di kandang lawan. Karena saya pernah pengalaman bertanding di kandang lawan. Saya nggak tahu kenapa saya menikmati itu. Saya sangat menikmati itu. Apalagi kalau misalnya kita bikin tuan rumah itu kalah, wah makin Betul. luar biasa. Dan kalau buat saya pada saat kita tanding keluar itu, karena kan nanti satu stadion itu isinya mungkin orang Cina, mungkin orang Indonesia kita aja nih, ya kan? Mungkin ada 1.000 orang Cina dan 5 orang Indonesia. Tapi pada saat Denny bisa menang dan merah putih berkibar, wah itu nikmatnya luar biasa itu. Jadi mudah-mudahan motivasi buat Denny. Siap. Ekstra keras lagi untuk bisa mengibarkan merah putih di Shanghai. Siap. Mantap. Tak maksimal. Kalau buat Denny sendiri, ada gak sih arti tersendiri untuk bisa mengibarkan merah putih? Ya, kita menunjukkan nasionalis kita. Siapa kita, orang mana kita, dari mana asal kita. Kita tunjukkan bahwa kita orang Indonesia. Bisa bersaing di luar negeri. Bukan sekedar hanya posting saja saya Indonesia. Saya berjuang untuk Indonesia. Bukan sekedar postingan. Saya berjuang di dalam arena sana nanti. Iya. Dan ini artinya lebih dalam lagi karena ini MMA. Karena perjuangan Denny ini benar-benar titik darah penghabisan. Emang benar-benar mempertaruhkan nyawa ceritanya nih. Ini jadi emang perjuangan yang luar biasa sekali nih. Bertarung demi Indonesia. Nah, Denny ini membawa 2 nama besar di pundak, Indonesia dan juga kota asal Denny, Bengkulu. Seberapa penting arti kemenangan buat Denny? Ya pasti sangat besar lah. Oke lah, kita kesampingkan dulu lah kota asal negara. Untuk diri kita sendiri dulu lah. Kita menang berarti kita bisa menunjukkan bahwa kerja keras kita berhasil. Otomatis negara, nama kota, tempat lahir itu otomatis ternaik juga. Itu bakal ngikut semuanya apabila kalau kita berhasil. Iya. Terutama Bengkulu ya, karena fighter dari Bengkulu ini sangat dikit sekali sebenarnya. Sangat dikit. Ada nggak fighter Bengkulu di luar dari dari campnya Denny ini? Saya rasa kalau yang berlatih di Bengkulu asli, saya nggak ada. Jadi benar-benar satu-satunya perwakilan Bengkulu nih ya? Ya. Tapi kalau misalnya dia kelahir Bengkulu latihan di Palembang, saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Ya, di luar saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya yang kelahiran Bengkulu, campnya di Bengkulu, berlatih di Bengkulu, saya rasa saya bisa bilang belum ada untuk sekarang. Oke. Nah, kita tahu JK Saragi ini adalah fighter Indonesia pertama yang menuju ke UFC. Dan dia juga adalah alumni dari Road to UFC. Ada gak sih komunikasi sama JK gimana secara sukses atau bisa ngambil tips-tips apa dari JK itu? Ya, kalau berhubungan langsung sepertinya tidak. Tapi mungkin saya akan lihat dari cara dia berlatih, dari cara dia berjuang, dia punya mentalitas yang tinggi, dia punya jiwa kompetitif yang tinggi, kita akan pelajari itu. Ya. Dan juga kita sudah tahu juga kan dia yang mendobrak tembok besar yang ada di UFC untuk orang Indonesia masuk. Ya. Kalau satu yang mungkin saya lihat dari keberhasilan JK di Road to UFC adalah keberanian. JK itu berani sekali. Karena berani itu bukan artinya berani masuk ke cage doang. Tapi berani untuk mukul, berani untuk nyerang, berani untuk masuk. Nah, saya lihat JK itu punya keberanian itu. Sehingga kemarin itu kan
Korea dipukul KO, India dipukul KO, Brazil dipukul KO. Jadi mungkin kalau ada satu yang harus kita petik dari JK yaitu keberanian dia. Dia berani masuk, dia berani serang. Dia memiliki mentalitas tinggi. Wah, mentalnya luar biasa. bagus. Oke. Itu yang harus kita pelajari untuk Iya, seluruh iya, fighter Indonesia. Iya, iya. Terakhir, ada pesan apa untuk para fans combat sport di Indonesia untuk mendukung Denny di panggung Road to UFC? Ya, saya meminta mohon dukungan kepada teman-teman semua karena saya rasa kalau untuk fans saya tidak ada fans, tapi saya punya teman-teman. Saya punya teman-teman yang banyak. Saya punya hubungan keluarga yang banyak, jadi saya minta mohon doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan masyarakat Bengkulu, kota Bengkulu, tempat kelahiran saya. Ini putra daerah, anak Bengkulu asli, kelahiran Bengkulu, orang Kito, akan bertanding di salah satu panggung MMA terbesar di dunia, Road to UFC, di Catch UFC. Saya harap Anda berdoa untuk keberhasilan kita semua. Luar biasa. Luar biasa. Ya pastinya kita juga berharap bukan hanya orang Bengkulu, tapi satu Indonesia mendukung supaya Denny bisa menang dan mengibarkan merah putih. Amin. 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 Demikian bincang-bincang saya bersama Denny Dava yang nanti akan berjuang mengibarkan merah putih melawan petarung tangguh dari Cina, Ren Yawei. Dukung dan saksikan perjuangannya hanya di One Pride MMA Indonesia. One Pride untuk Indonesia!